Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan melanjutkan belajar bersama Google Sheet. Hari ini kita mau belajar membuat nomor urut. Judulnya nggak keren sama sekali sih. Tapi kalau kita membuat tabel, biasanya kan nomor urut itu ya boleh dibilang wajib lah gitu. Nah, saya perhatikan ada paling tidak ya, menurut saya itu ada 1, 2, 3, 4, 5 versi membuat nomor urut. Yang pertama adalah ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Kemudian versi nomor 2 yaitu membuat nomor 1, nomor 2, kemudian terus di drag ataupun ditarik, otomatis dia akan membuat seri nomor dari sebelumnya. Yang ketiga sedikit lebih cerdas, ini dengan formula. Misalkan ini nomor 1 dulu, kemudian ini sama dengan di atasnya ditambah 1. Kemudian formula ini dikopikan ke bawah sana, atau juga bisa juga ditarik. Yang pada prinsipnya sebenarnya adalah membuat kopi dari formula itu kepada baris-baris berikutnya. Nah, masing-masing ini pada dasarnya sama, semuanya juga benar, semuanya juga bagus, dan nomornya juga urut juga sama. Cuman kita sering mendapatkan persoalan, misalnya baris ke-11 ini, atau di nomor 5 ini, kita mau insert baris, maka nomor serinya keputus. Nah, seperti ini. Bahkan yang ada formulanya pun juga keputus, ya. Kalau ini saya cancel lagi, jadi seperti ini. Itu kalau tadi misalkan di insert baris kosong. Bagaimana kalau misalkan saya menghapus satu baris, ini malah formulanya error karena keputus dari formula yang di atasnya. Saya undo atau Ctrl Z, saya kembalikan. Cara yang keempat, dan nanti akan yang kelima. Yang keempat adalah membuat rumus juga, yaitu dengan rumus, teman-teman mungkin sudah pernah dengar yang namanya row. Row ini sebenarnya adalah sebuah formula yang digunakan oleh Google Sheet yang menunjukkan atau return baris di mana formula itu ditempatkan. Jadi pada waktu saya tulis row dalam kurung buka, kurung tutup, maka ini menunjukkan di baris ke-7. Nah, yang menjadi persoalan adalah kalau kita menuliskan dengan rumus seperti ini, sementara posisi di baris ke-7 itu harusnya nomor 1, terus bagaimana? Ini sebenarnya dengan mudah tinggal dikurangi dengan jumlah baris sebelumnya, baris ke-6. Jadi kalau saya kurangi 7, saya kurangi 6 menjadi 1. Setelah begini sebenarnya bisa juga ditarik, tetapi nanti akan menjadi persoalan yang sama dengan yang 3 sebelumnya. Kalau ada menghapuskan baris ataupun ada menambah baris kosong, maka akan terjadi persoalan seperti yang sebelumnya. Maka cara untuk mengatasi itu adalah dengan cara seperti ini. Row-nya itu adalah baris keseluruhan. Tadi kan kita posisinya kan ini adalah di baris ke-7. Jadi row di D7. Saya tulis D7 terus sampai di 16 ya, itu sampingnya D16 sampai D16. Kalau saya enter, belum ada efek apa-apa, masih seperti sebelumnya, karena ini masih menunjuk kepada satu baris saja. Tetapi keajaiban akan terjadi apabila ini kita konversi menjadi array. Nah, masalah topik tentang array itu kita bahas di video yang lainnya. Ini teman-teman cukup menekan Ctrl sama Shift, kemudian di enter. Kemudian ditekan enter. Nah, ini sudah terjadi nomor urut sampai dengan baris yang kita tuju, yaitu nomor 10. Tetapi teman-teman perhatikan bahwa di sini tidak ada rumus nih. Dan ini kalau saya delete, tidak bisa di-delete. Kenapa? Karena rumusnya ada di sini. Sehingga kalau misalkan saya di baris kelima ini, misalkan saya insert baris, misalkan insert row ya, di atas atau di bawah sama aja. Nih, dia tetap otomatis akan menghitung atau memberikan nomor baris baru, ya. Mau insert ini, jadi insert row, atas atau bawah boleh sama saja. Nah, dia akan tetap memberikan angka urut yang berurutan, dan ini tidak bisa saya delete. Oke. Lah terus yang menjadi persoalan sekarang, bagaimana kalau saya insertnya di sini?
di paling atas ini. Begitu saya insert, misalkan yang di atas ya. Nah, di sini kosong karena formulanya tadi di sini. Dan ini berubah menjadi nomor 2 karena kita tadi mulainya sebenarnya tadi baris 7 dikurangi 6 biar di sini nomor 1. Begitu bukan? Nah, untuk ini bisa diatasi dengan versi yang kelima, yaitu kita memasukkan rumus ini sekaligus menjadi judul ya. Jadi caranya begini teman-teman ya. Ini tinggal kita copy saja ya. Saya copy, Ctrl C, kemudian satu taruh di sini, Ctrl V ya. Nah, ini sudah terjadi ini sebenarnya. Cuman masalahnya ini harus mulainya nomor satunya di baris ke-7 dan di sini akan saya kasih judul yaitu nomor ya. Caranya adalah ini tinggal kita insert array di dalam array ya. Kita bikin tanda seperti ini ya. Ini juga merupakan kurung atau curly bracket ini untuk array. Kemudian terus kita tambah teks sebagai judulnya yaitu nomor seperti ini. Dalam tanda petik kita pisahkan dengan titik koma, kemudian kita enter. Nah, saya tengahkan teman-teman ya, biar sama-sama sebelahnya. Ini sudah menjadi judul dan sekaligus dia ada rumusnya. Nah, sekarang teman-teman, kalau misalnya di baris ke-7 ini saya delete nih ya. Coba saya delete row. Teori atau cara yang pertama juga masalah karena nomor satunya hilang. Cara yang kedua, nomor satunya juga hilang. Cara yang ketiga, ini juga error karena tadi di sini angka 1, kemudian terus di sini tadi ada formula plus 1 dan seterusnya. Cara yang keempat pun yang tadi pakai array ini juga hilang karena tadi rumusnya di sini. Kemudian cara yang kelima, dia tetap akan stay di sini karena walaupun kita delete nih ya, kalau misalkan saya delete lagi, delete row lagi, itu tidak akan terjadi apa-apa karena rumusnya tidak di sini. Rumusnya jadi satu dengan judul. Nah, masih satu lagi, bagaimana caranya ini agar tidak hanya berhenti di sini tapi berterusan ya, berterusan. Maka kalau di dalam Google Sheet ya, itu ada penerusan kolom ataupun baris. Caranya adalah seperti ini ya. Misalkan sebagai contoh ini jadi kolom E sama dengan sampai dengan E16 ya. Jika kita mengendaki E ke bawah terus ya, maka kita hilangkan referensi nomornya belakang sini. Ini boleh lebih amannya kita tekan F4, kita lock, tetapi angka barisnya ya, ini kita hilangin sehingga dia akan langsung terus ke bawah. Kita tekan enter, ini akan menjadi angka berterusan sampai baris endingnya dari jumlah baris yang tersedia ya. Oke. Masih ada satu lagi persoalan. Kalau misalkan ini berterusan sampai sana sementara itemnya juga tidak banyak, ternyata itemnya cuma sampai di sini teman-teman. Nah, ini kan juga kurang cantik juga ya. Nah, gitu. Ini misalnya ini saya delete aja, kolom ini saya delete ya. Ini saya delete kolom biar ini langsung mendekat. Ini misalnya yang akan kita gunakan sebagai nomor urut untuk tabel ini ya. Tetapi jika tabelnya tidak ada berarti di sini nomornya mestinya juga harus berhenti. Nah, ini bisa kita tambah dengan statement yang sederhana yaitu dengan if ya teman-teman. Untuk if jika belum familiar nanti bisa dilihat dari video saya yang lainnya, yaitu yang berjudul tentang pengandian ataupun if statement ya. Kemudian ini kita ketik if kurung buka, jika katakanlah ini ya F7 itu sama dengan 0, maka 0 juga. Jika tidak, maka jalankan formula ini. Oke. Karena kita tadi membuka satu tambahan kurung buka, kita tutup juga di sini, kemudian kita tekan enter. Kita lihat teman-teman, coba ya ke bawah.
belum ada perubahan. Kenapa di sini masih kelihatan sementara kita sudah menggunakan rumus dengan tambahan if ya. Nah, persoalannya adalah if-nya ini hanya menunjuk kepada F7 saja. Ya, kita lihat ya, perhatian ini F-nya F7. Sementara array ini dia harus membaca seluruh serial baris yang ada di kolom F. Maka ini harus dibuat sama dengan sampai dengan kolom F. Seterusnya sana ya. Kita bisa log juga F4. Oke, sekarang perhatiin ya. Ini coba akan saya enter. Oh, tapi kenapa di sini masih ada tetapi di sini kosong? Coba kita perhatikan dia mulainya dari mana ya. Oh, ternyata mulainya dari baris ke-7 teman-teman. Sementara statement kita itu di baris ke-6 ya. Oke, kita rubah lagi. Ini kita rubah baris ke-6 ya. Kemudian saya tekan enter. Coba kita lihat ke bawah. Oke, sekarang sudah sampai ke baris 40. Kalau enterprise satu kalimatnya, satu kata ini saya delete, dia otomatis hilang. Kalau misalkan saya nambah, ini datanya bertambah, maka otomatis dia akan bertambah. Kalau datanya berkurang, dia otomatis berkurang. Di sini tidak ada formula ya. Ada penambahan maupun ada pengurangan baris tidak akan berpengaruh karena formulanya ada di ini bersama dengan judul. Oke teman-teman, untuk sementara begitu. Ikuti video saya selanjutnya. Ada pertanyaan ataupun komen silahkan tulis di kolom komentar. Dan perlu diingat teman-teman untuk berbagi tidak menunggu kita harus pinter dulu. Demikian juga video saya. Kalau dirasa ini bermanfaat, minta tolong dibagi ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oh, jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.